كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. Yang saya hormati para sepuh, bini sepuh, wabil khusus para perawat dan juga pembina ikhwan dan akhwat al-hikmah rahimahumullah, dan wabil khusus para sekalian, alhamdulillah telah hadir yang dari dekat maupun yang jauhnya, baik yang dari Keranji, yang dari Purwakarta, yang dari Jakarta, yang juga Remes Pengklok, Cikampek, Bangkukis, dan juga dari Belanakan, yang alhamdulillah pada kesempatan ini telah dilakukan kita yang semuanya sangat saya hormati, dan insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya karena tidak disebutkan nama-namanya, tapi insya Allah dengan barokahnya kita marium pada kesempatan ini, Allah memberikan atau menurunkan anugerahnya kepada kita semuanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya atas nama Syahidul Bed pimpinan pondok pesantren mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang, selamat berjumpa. Semoga kita semuanya mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keselamatan dunia maupun akhiratnya. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, tidak ada kata yang paling indah diucapkan di malam hari ini terkecuali kita bertasyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia-Nya alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di acara yaitu malam Jumat Kliwon, kebetulan di sini yaitu di bulan Rajab, yang mana sudah menjadikan rutinitas atau kebiasaan kita mengadakan pengajian silaturahmi, yaitu dzikir tahlil bersama, latihan bersama, ngobar atau ngopi bersama, dan insya Allah makan bersama. Semoga semuanya ini menjadikan catatan nanti di yaumil akhir, menjadi saksi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapat ridhonya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan juga serta salam semoga senantiasa selalu dilimpahkan kepada junjungan alam pahlawan revolusi Islam yang telah mendobrak dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang, minad dzulumat ilan nur, yaitu yang menjadi sayyidul awwalin wal akhirin, paling istimewanya di antara para nabi yang 124.000, paling istimewanya yang semuanya para rasul 313, yaitu nabi akhirul zaman yang termasuk ulul azmi, dan yang 5 ulul azmi paling istimewa itu nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para tabi'innya yang telah mengikuti jejak langkah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh, para bapak, para ibu rahimahumullah, insya Allah sebelum kita mulai di kitab kuning, tapi insya Allah enggak terlalu banyak karena mungkin waktu kita yaitu nanti setelahnya ada pengajian zikir bersama, setelah zikir yaitu makan bersama, dan insya Allah terakhir ditutup dengan latihan. Mungkin yang dari jauh, yang dari Bekasi, ada yang belum makan atau apa, tadi ditawarin ternyata aja
makan bareng ya. Kita bersama-sama ntar makan, yaitu insya Allah kita nanti supaya berkah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita makan bersama dan juga kita yaitu di sini silaturahmi bersama. Semoga Allah menurunkan rahmatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, di sini ada keterangan yang menyatakan tentang Pani Ihsan, cek saudara teman. Non si Pani Ihsan ini apa maksudnya Pani Ihsan di sini? Nah, di sini dalam surat Al-Baqarah, kalau mau dicatat silakan yang dengan Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 242 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha lahu fadlin 'alan nasi walakinna aktaran nasi la yashkurun. Yaitu ayat 242 surat Al-Baqarah, yang mana faedahnya yaitu untuk Pani Ihsan cek Sunda mah. Cuma ngamalnya sangat banyak, 1000 kali. Ngadina palebah lapade mutu bacana 11 kali. Anu ka-11na baca mutu bari diniatan mutu kolba pulang bin pulang. Mutu kolba pulang bin pulang maksudnya kepada siapa? Yaitu orang yang suka mengancam pada kita, awas lu gua bunuh, awas lu gua hancurin misalnya. Kalau memang kita punya seperti orang yang mengancam seperti itu, silahkan lebah mutu, sebutkan namanya, kalau bisa dengan binnya. Nah, itu 11 kali. Setelah dibaca mutu, dilanjutkan mutu, sebutkan namanya, kolba titik-titik titik-titik, summa ahyahum, baru innallaha lahu fadlin 'alan nasi walakinna aktaran nasi la yashkurun. Itu untuk Pani Ihsan. Maksudnya apa Pani Ihsan tersebut? Supaya orang yang mengancam enggak jadi ngancemnya. Orang yang mau membunuh, orang yang mau misalnya megat sama kita, mau ngebegal dan sebagainya, insya Allah Pani Ihsan tersebut supaya enggak jadi, gitu, enggak jadi. Kalau logah hijib disebut hijib ikbal, yang tadinya lukangan supaya menghadap, gitu. Hijib ikbal ya diantaranya. Diantaranya palam sakata amusal bodoh, udah itu mah. Hijib ikbal itu dan Allah masakhirli jami'a khalqi kama sakharta bahru li sayyidina Musa alaihi salam wa la yumli qulubahum kama la yantal hadida li sayyidina Daud alaihi salam. Nabi Musa bisa menaklukkan segara ataupun lautan, bisa membelah lautan. Kalau Nabi Daud alaihissalam bisa melemaskan atau membengkokkan besi. Itu masing-masing keistimewaannya. Sedangkan di situ kolba tersebut supaya orang yang kerja keras, supaya dingin, supaya lulus hatena, supaya bagir gitu. Katakan disebutnya untuk Pani Ihsan. Faedahna pikir Pani Ihsan ngamal nak 1000 dina balapat mutu, baca 11 kali, atau 11 baca kolba jalma atau orang yang memang telah ingin menganiaya diri kita atau keluarga kita. Mungkin hanya itu, cuma satu aja. Kalau diterangin banyak sekali, yang penting satu tapi diamalkan. Selanjutnya kita menginjak kepada kitab Ta'limul Muta'alim. Kitab Ta'limul Muta'alim ini ada diantaranya, yaitu pasal tentang supaya jangan cepat lupa.
atau supaya buru-buru ketalar ada. Paslun pima yurisul hifdho, ya, pima yurisul hifdho wa pima yurisul nisyan, yaitu perkara yang mewaris kepada ketalar dan juga perkara yang mewaris kepada lupa. Itu dari makanan diantaranya. Mana wa aqwa asbabul hifzi, di antaranya lebih kuat-kuatnya sebab-sebab ketalar itu al-jiddu, pertama harus teman-teman sungguh-sungguh, wal muadzabatu jeung ngalanggengkeun atau mayengkeun, wa taqlilul qada'i nyaeutikeun barang dahar, wa sholatul laili mau sholat di malam hari. Dari antaranya supaya cepat ketalar. Wa qiraatul Qur'ani, dan suka membaca Al-Qur'an, min asbabil hifzi, yaitu dari sebab-sebab ketalar. Selanjutnya ada lagi di antaranya yang mewaris kepada hifdho. Kullu ma yuqallu bulgham wa rutubat yazidu fil hifdzi, setiap perkara yang menyedikitkan bulgham. Apa itu bulgham? Rihak, kalau bahasa Indonesianya riak atau lendir. Wa rutubat sareng pirang-pirang anu baseuh, yazidu fil hifdzi, eta bisa nambahan dina katalar. Bahkan kalau kita makan yang asem-asem itu biasanya cepat lupa, lama untuk ketalarnya. Itu diantaranya. Selanjutnya ada perkara-perkara mana dari ciri ini. Yang bisa mewaris pada kepakiran, ada di sini. Nah, diantaranya kalau secara ringkasnya kita pakai celana sambil berdiri, mau celana panjang maupun celana dalam. Kok Pak Haji susah bagaimana kalau misalnya pakai celana bari duduk? Maksudnya masukin kakinya itu sambil duduk, nah baru ke atasnya kita bari berdiri. Itu diantaranya kalau memang kita pakai celana sambil berdiri mewaris karena fakir, baik fakir ilmu maupun fakir rizki. Itu diantaranya. Ada lagi diantaranya perkara yang mewaris kepada fakir, yaitu mematikan lampu, lilin ataupun apapun dengan ditiup, tanpa pakai alat, langsung ditiup. Itu diantaranya mata mewaris karena fakir. Ada lagi yaitu ngajahit bari dipakai, baik ngajahit celana, samping maupun baju sambil dipakai. Itu diantaranya perkara-perkara yang mewaris kepada kefakiran. Lalu duduk di pintu. Nah, maksudnya duduk di sininya nih. Ini pintu, kita duduk di sininya. Sehari-hari duduknya di sini. Cenakang cekolok dalam mata ngawus mana jomblo. Itu kalau kata orang dulu. Emang ada faedahnya, fadilahnya, ada faedahnya. Kalau untuk di dalam kitab, yaitu duduk kita di pintu, itu mata mewaris karena fakir, fakir ilmu ataupun fakir rizki. Atau nyalande di pintu. Nah, di sini kita nyalande bari-bari nangkep kita. Ini kan nih. Itu termasuk mata pewaris karena fakir ilmu sareng fakir rizki. Dan banyak lagi di antara yang lainnya
Ya, karena matanya biasanya nggak pakai ini nih cahaya, jadi lebah-lebahnya keder kita. Nah, kita bacakan aja itu diantaranya sebagian-sebagian yang bisa ngewaris karena fakir. Kalau pakai sorban bari duduk. Kalau yang namanya ini bukannya sorban, rida, solendang. Kalau sorban itu yang dipakai di kepala. Bari duduk, harusnya kalau pakai sorban bari berdiri. Nah itu. Lalu kita punya junub, makan atau minum. Punten ya mah. Bagi yang sudah punya istri pastinya ya. Orang ada yang malam Jumat, ada yang malam Senin, malam Kamis, karena padilannya agak gedean tuh. Kita biasanya habis setubuh itu dengan suami istri punya junub, haus minum tanpa wudhu lagi, sarua itu pun sama mata ngawaris karena fakirna rizki jeung fakirna ilmu. Punya junub minum atau makan atau ngemil harusnya bagaimana? Harusnya wudhu dulu. Kan katanya nggak akan hilang kan tetap hadas besarnya, iya, tapi itu aturan ulama. Bila mana kita punya junub ingin memakan, jajan ataupun minum ataupun misalnya punten kembali lagi misalnya, itu harus perantaraan atau melalui melaksanakan wudhu dulu. Ya mungkin hanya itu ya yang dapat kami sampaikan. Nanti insya Allah akan berlanjut karena panjang, sangat banyak ya, nanti kita bacakan kitab-kitabnya sangat banyak sekali, termasuk apa namanya ngejahit, dipakai. Biasanya paling enak itu duduk di pintu nih, di sini nih, duduk di sininya enak. Terus apa namanya nyalande, di pantona, nyender, nyalande, nyender. Nah itu kan itu mata waris karena fakir. Ataupun kita tidur dalam keadaan punya junub, harusnya wudhu dulu baru tidur gitu. Kalau kita punya junub, kecuali kalau kita misalnya punya junub langsung adus. Biasanya kan kita adus ini malam makruh jam 11. Nah, karena kata Ibnu Sina kan diantaranya dari maghrib sampai jam 12 itu penyakit, tidak bisa menimbulkan penyakit tulang ya, baik itu tulang keropos, tulang dan sebagainya. Tapi dari jam 12 sampai subuh itu adalah obat. Dari jam 12 sampai subuh kalau kita mandi itu adalah obat atau obat. Itu diterangkan dalam kitabnya juga ada. Nah, dari maghrib sampai jam 12 itu kalau kita mandi adalah penyakit, dan bila mana jam 12 sampai subuh itu adalah obat bila mana kita mandi. Katanya dingin, tetap menjadikan obat juga walaupun dingin dari jam 12 sampai waktu subuh. Gunanya itu, mohon maaf segala kurangannya, dan kita lanjutkan dengan yaitu zikir bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.